Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin para alim ulama, wabil khusus Ketua Tanfidiyah dan Rais Suriah Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Belah Batu, hadirin jamaah yang saya hormati, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita dapat melanjutkan pengajian Kitab Kuning yang insya Allah sekarang akan membacakan fasal A'dharus Shalah dan Syurutus Shalah. Mudah-mudahan apa yang saya baca ini menjadikan hikmah, menjadikan petunjuk bagi kita sekalian, agar apa yang saya sampaikan ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ibadah salat kita semakin hari semakin baik, semakin istiqomah untuk menjalankan salat berjamaah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat serta pemirsa yang saya hormati, ngaji ini adalah merupakan satu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Laki-laki dan perempuan itu hukumnya belajar atau menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman. Wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Ngaji itu kalau sendirian, kalau lebih dari 3 namanya pengajian. Kalau sendirian namanya ngaji. Baca Al-Quran sendirian ngaji. Ngaji apa? Ngaji Al-Quran. Sendirian baca kitab ngaji kitab. Kalau lebih dari 3, apalagi kumpul bahkan lebih dari 30 orang, ini namanya pengajian. Menuntut ilmu hukumnya itu wajib. Cara menuntut ilmu kita yang sudah tua ini beda dengan masih kanak-kanak. Kalau masih kanak-kanak kita diajarkan baba, tata, sasa. Okay? Kalau yang tua diajarkan seperti itu kan malu. Caranya seperti ini, pengajian seperti ini. Bahkan maaf ya, bapak-bapak Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang istiqomah pengajian, baik ibu-ibu maupun bapak-bapaknya, yang dulu tidak hafal, tidak bisa baca surat Yasin, sekarang alhamdulillah baca surat Yasin lancar. Bukan hanya lancar, bahkan hafal. Di lingkungan saya, Pak, ada sosok manusia yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak kenal Al-Quran, tapi surat Yasin hafal, surat Waqiah hafal, juz amma hafal sekarang. Ini gara-gara pengajian. Baiklah bapak-bapak, mukadimah yang dapat saya sampaikan. Mari kita lanjutkan pembacaan Kitab Kuning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimakumullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala.
wa nafa'ana bi ulumihi wa fid dharainil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci a'dharus sholati utawi pira-pira perkara kang dadi udhure salat iku itnani ana loro. Udhure salat itu ada dua. Yang pertama an-naumu suci iku turu, wan nisyanu lan lali. Udurnya salat itu ada dua. Yang pertama adalah karena sebab tidur. Yang kedua karena sebab lupa. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Surutus sholati utawi pira-pira syarate salat iku samaniatun ana 8. Taharatu suci iku suci al hadatsaini saking hadas loro. Wa taharatu lan suci anin najasati saking pira-pira najis fi thawbi ing dalem dodote. Fi thawbi ing dalem kelambine. Thawb ini ada yang mengartikan baju, ada yang mengartikan dodot, pakaian nggih. Fi thawbi ing dalem dodote wal badani lan badane. Wal makani lan panggonane wasitrul aurati lan nutupi aurat. Syaratnya salat itu ada 8. Yang pertama adalah suci dari hadas 2. Hadas 2 itu apa? Nanti kita jabarkan. Wa taharatu lan harus suci anin najasati wa fi thawbi wal badani wal makani wasatrul aurati. Harus suci dari najis ya. Syaratnya harus suci dari najis. Kalau ada najis salatnya tidak jadi sah. Yang suci dari najis apanya? Fi thawbi, bajunya, pakaiannya. Jadi kalau mau salat pakaiannya juga harus suci. Wal badani dan badannya. Badannya juga harus suci. Tidak boleh kena najis. Bajunya bersih, bajunya suci, tapi badannya ada yang kena najis, salatnya tidak jadi sah. Wal makani dan panggonane. Wal makani itu tempat. Jadi kalau mau salat, itu tempatnya juga harus suci. Tidak boleh kena najis. Makan ini apa sih? Tempat sholat itu adalah tempat yang dipakai tempat sholat. Ukurannya sholat itu adalah ya kira-kira diperkirakan satu orang itu untuk sholat ya, satu sajadah. Yang makanya biasanya dibatasi dengan sajadah. Itu kira-kira ukurannya segitu. Kalau selebihnya kena najis, sisanya, makanya kira-kira satu sajadah ya, yang lain kena najis, itu nggak apa-apa. Yang penting tempat sholatnya itu tidak kena najis. Kalau tempat sholatnya untuk yang dipinjak kaki, untuk megang yang dipegang oleh tangan, untuk sujud ada najisnya, maka najisnya sholatnya tidak sah. Makan. Jadi jangan kita terlalu sempit mengartikan makan ini ya, tempat ini. Umpamanya musola atau masjid, di sudut sana ada kotorannya ayam. Kita sholat di sini, oh tidak sah karena di sana ada kotoran ayam. Bukan begitu artinya. Jadi yang ditempati sholat itu, ya, paham ya? Wasatrul aurati dan nutupi aurat. Jadi auratnya itu harus tertutup kalau mau sholat, ya. Tidak boleh kita mau sholat pusarnya kelihatan atau pantatnya ini kelihatan atau lututnya ini kelihatan. Ini bagi laki-laki nggih. Sarungnya bolong besar segini. Nah, maksa sholat tidak sah. Nggih. Paham nggih? Wasatrul aurat ini paham nggih? Jadi nanti kita bahas juga satrul auratil mar'ah dan satrul auratil rajuli ini sampai di mana nanti juga akan kita bahas. Kemudian wastiqbalul kiblati dan harus menghadap kiblat. Kita kalau mau sholat syaratnya harus menghadap kiblat. Usolli
fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman au makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum jadi makmum, kalau imam imaman lillahi ta'ala. Menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kalau kita ini menghadap kiblatnya mengarah barat, kira-kira lurus dengan Ka'bah. Kalau kita nggak bisa memperkirakan lurus dengan Ka'bah, kita sholat lurus dengan Masjidil Haram. Saya rasa itu juga bisa. Karena kita gini, kita ukur dengan rubuk. Kadang-kadang nggak persis sekali. Ya. Kita ngukur nggak persis sekali, lurus sekali dengan Ka'bah itu. Kadang-kadang melenceng sedikit. Oke. Dan itu saya rasa jangan sampai kita jadikan persoalan. Ketika ada kawan kita yang sholat, kok rada bengong ya? Mikir rada bengong. Kita sholat menghadap kiblat, niatnya sudah mau menghadap kiblat, tapi agak mereng sedikit. Ini sholat kok mereng sedikit. Padahal yang mereng ini niatnya menghadap kiblat, yakin bahwa kiblatnya ini benar ini. Loh, yang yakin agak lurus sedikit dengan musala yang dibangun itu, ya sudah jangan dipersoalkan. Alhamdulillah sekarang Kementerian Agama Kabupaten Gianyar aktif mengadakan pengukuran arah kiblat di musala-musala atau di masjid-masjid. Di tempat kami musala Ar-Radah, alhamdulillah sudah diukur. Untuk 2011 itu pernah diukur, 2013 diukur kembali. Ini berubah, saya nggak tahu ini, kok bisa berubah. Padahal ini buminya yang berubah, apa musolanya yang berubah? Gitu. Yang dulu ada yang mengukur pakai rubuk, ada yang dari wilayah pernah mengadakan pengukuran itu pakai laser. Saya rasa itu pas. Memang dulu pernah kalau ngukur pakai laser, yang penting tidak terlalu banyak besi, insya Allah bisa tepat. Dan musala di tempat kami itu bangunannya tidak terlalu banyak besi, Pak. Ya kadang-kadang uratnya itu pakai bambu itu. Karena nggak mampu beli besi. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa dibangun pakai besi juga. Amin. Allahumma amin. Tapi lebih dari itu saya mengharap mudah-mudahan bukan hanya bangunannya yang mewah, tetapi jamaahnya juga bisa dibangun sholat jamaah. Itu yang terpenting. Diukur ternyata itu jauh, Pak. Yang barusan diukur itu jauh. Dengan metode yang lama. Pakai metode yang lama, yang satu pakai metode yang lama, yang kedua pakai metodenya dari Kementerian Agama yang baru ini. Itu sama. Yang pakai metode lama itu arahnya juga mengikuti yang sekarang. Jadi saya nggak tahu, mungkin ini bisa jadi bangunannya yang berubah ya, atau perubahan alam kita kan nggak tahu. Tapi alhamdulillah, umpama mengikuti ukuran yang dulu saja, ini sudah kategori menghadap kiblat. Jangan terlalu dipersoalan. Wastiqbalul kiblati menghadap kiblat. Waduhulul waktu dan harus masuk waktu. Waduhulul waktu lan kudu manjing waktu. Jadi kalau sholat duhur ini karena jadi tenaga kerja, jadi buruh, jam 11:30 waktu Indonesia Gianyar, waktu Gianyar itu sudah sholat ya. Ini nggak boleh ya. Jam 11:30 sudah sholat duhur, jam 11:30 waktu Gianyar sudah sholat duhur, ya nggak sah. Karena apa? Belum masuk waktu. Jadi kalau mau sholat syaratnya harus tahu waktu. Kalau sholat duhur jam berapa? Wal ilmu lan kudu ngawerwi bi fardiyatiha kelawan pira-pira fardune sholat. Wal ilmu lan kudu ngawerwi bi fardiyatiha kelawan pira-pira fardune sholat. Selanjutnya adalah kita harus tahu syarat sahnya sholat itu apa, ya?
Kita harus mengetahui syarat sahnya sholat. Bifardiyatiha, dengan sifat kefarduannya sholat. Wa alla ya'taqi dalan yen ta ora oleh nekotake fardhon ing fardu, wa alla ya'taqi dalan yen ta ora oleh nekotake sapa wong fardhon ing fardu ming furudiha saking pira-pira fardune salat. Kemudian setelah kita harus mengetahui fardunya salat, kita juga tidak boleh meyakini atau mengiktikadkan salat fardu itu dengan bifardi min furudiha saking pira-pira fardune salat sunnatan ing sunat. Tidak boleh meyakini atau mengiktikadkan di dalam hatinya saya salat fardu duhur ini kita niatkan dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah kita iktikadkan fardu itu boleh, tapi kalau fardu kita iktikadkan sunnah itu tidak boleh. Nggih. Wajtinabu lan kudu ngedohi al-mubtilati ing pira-pira perkara kang batalake salat. Nggih. Kita harus menjauhi sesuatu perkara yang bisa membatalkan, yang menjadikan membatalkan salat. Sesuatu yang membatalkan salat apa? Ya, salat sambil ngomong. Itu batal. Okay? Perkara yang batalkan wudhu itu harus dijauhi. Kentut. Tapi kalau kita di tengah-tengah sholat sakit perut kepingin kentut, ya sudah batalin aja. Kita ulang. Okay? Jangan dipaksa. Dan lain. Jangan dipaksa ya. Karena Islam itu tidak memberatkan kepada pengikutnya. Kemudian Bu, Bapak-bapak yang saya hormati, wal ilmu bifardiyatiha ini kita harus paham dengan fardunya sholat. Kita harus paham caranya sholat, gerakan sholat dan doanya sholat atau bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu. Pertanyaannya, bagaimana Pak? Umpama saya ini mulai kecil tidak pernah diajarkan sholat sama orang tua saya. Bahkan saya tidak pernah diajarkan ngaji oleh orang tua saya. Bagaimana kalau saya doa-doa serta gerakannya sholat ini saya tidak bisa? Kemudian kita bertanya, Anda bisanya apa? Ya saya bisanya bismillah sama Al-Fatihah. Jadi ngomong Al-Fatihah aja nggak bisa, Al-Fatihah katanya. Di lingkungan saya tahun 2017 ya. Itu jamaah perempuan yang dulu non muslim masuk Islam. Diajak muslim sama suami, ikut Islam karena suaminya muslim. Suaminya juga sama, tidak bisa sholat karena juga tidak pernah belajar sholat pada saat kecil. Hanya namanya saja Islam, tetapi bisa ngajak orang lain masuk Islam. Tentunya sampai 2017 mempunyai anak 2 ini gak pernah sholat dia. Dia temui saya, Pak Arifin, saya itu kepingin belajar sholat, saya ingin sholat. Kalau saya sholat itu boleh enggak? Saya itu dulu non muslim. Saya katakan boleh. Ibu bisanya apa? Ya bismillah itu aja mungkin salah Pak cara saya baca. Ya sudah, itu boleh. Anda kalau mau salat, takbir Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Sujud Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Karena bisanya hanya itu. Tetapi jangan lupa Bu, Ibu terus belajar. Kalau Ibu mau dengan suami belajar salat, saya bersedia. Nggih Pak Ustadz, terima kasih. Tetapi sholat saya itu sah apa enggak Pak? Usah. Katanya Pak Ustadz enggak sah. Siapa bilang Pak Ustadz di mana? Di Jawa. Saya kepingin ketemu sama Pak Ustadznya. Saya gitu. Akhirnya Alhamdulillah beliau ini sholat.
Tetapi yang lebih gampang, Bu, kalau Anda ingin sholatnya itu lebih mudah dan pasti diterima, itu bahkan pahalanya lebih daripada sholat sendirian, lebih utama daripada sholat sendirian, bahkan dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Ibu-ibu sholat berserta kami, sholat jamaah di musola ini, dengan saya dan anak-anak. Maaf pada saat itu tempat sholat, tempat ibadah yang saya tempati ini, saya masih statusnya masih pinjem. Ya, itu dulu gudang kayu, saya pinjem separuh, saya pakai ngajar anak-anak ngaji, dan saya pakai sholat jamaah 5 waktu. Ibu-ibu ini alhamdulillah istiqomah. Gimana caranya Pak Ustadz? Ikuti semua gerakan imam. Saya gitu kan. Imamnya Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Imamnya ruku, ikut ruku. Ya. Akhirnya alhamdulillah beliau sekarang gerakan sholat sudah bisa, bacaannya sudah sempurna. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, kita cara mengajak baik terhadap seseorang, mengajak beribadah terhadap seseorang itu ojo kereng-kereng Pak. Wah enggak sah weh. Ya enggak jadi ikut sholat nanti. Sampai menerin ngajak gak digubres. Nggih. Dilusi. Nganggo hukum ojo kereng-kereng. Nggih. Ngajak orang baik, ngajak orang ibadah itu ojo kereng-kereng. Insyaallah alhamdulillah karena Pak Joko ini enggak kereng. Ya, caranya ajak-ajak sholat jamaah ya banyak ini. Buktinya sekarang ya Jamiah Nahdlatul Ulama yang dirintis oleh Pak Joko dan kawan-kawan di sini bisa kumpul semua. Nanti sholat jamaah bersama-sama. Coba Pak Joko kereng ya. Mungkin yang ikut 3 orang mungkin ya. Lari. Masya Allah. Karena Pak Joko dan kawan-kawan ini sabar, alhamdulillah istiqomah ngaji dan istiqomah sholat jamaah. Allahumma amin. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahumullah, qala musannifu rahimahumullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi wa fi dharainil amin. Al-ahdasu utai pira-pira hadas iku isnani ana loro. Asgharu suwiji iku hadas cilik, wa akbarul hadas gede. Hadas itu ada 2. Yang pertama asghar, yang kedua akbar. Yang pertama itu hadas kecil, yang kedua hadas akbar, hadas gede. Fal asgharu mongko utawi pira-pira kang aran hadas cilik iku ma barang aujaba kang majebake apa ma alwudu'a ing wudu. Wal akbaru utawi hadas gede iku ma barang aujaba kang majebake apa ma al-ghusla ing adus. Hadas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Yang namanya hadas kecil yaitu sesuatu atau barang yang mewajibkan untuk berwudu. Jadi kalau kita batal, kita kalau mau sholat harus wudu, itu hadas kecil. Kemudian yang namanya hadas besar itu sesuatu atau barang yang mewajibkan kita mandi. Apa? Seperti junub, haid, nifas. Kita diwajibkan untuk mandi. Kalau kita mau sholat, mandi itu harus dilakukan. Itu yang namanya hadas besar. Termasuk kumpul dengan suami istri. Kalau mau sholat, harus mandi. Wah, subuh-subuh dingin Pak. Ya tetap harus sholat. Walaupun dingin tetap harus sholat. Walaupun dingin harus sholat. Syaratnya sholat harus lepas dari hadas besar, cara nyaman. Kok dingin? Kalau mandi mungkin, maaf nih, penyakitnya kumat, ada caranya Pak. Ya. Caranya ada. Yang dulu pernah kita bahas. Oke. Lah mandi ini
pakai air yang mengalir ya, pakai air caranya. Seluruh badan itu harus diratai dengan air. Umpama nih, mandi itu dikredit boleh lah. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh. Contohnya, karena sekarang dingin, sekarang mandi itu segini, basahin. Di kaki nggak kuat. Sebentar lagi mau sholat, langsung ke bawah dilanjutin, itu boleh. Tapi niatnya jika kita mandi besar atau mandi junub tadi. Paham nggak? Ada yang protes nggak? Atau senang? Wah, berarti ringan ini Pak Rifin ini. Iya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahumullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala. Bi'ulumi wa fidharinil amin. Al-auratu utai pira-pira aurat. Iku arbaun dibagi papat. Iku arbaun ono papat. Auratur rajuli swiji iku aurate wong lanang. Iku mutlakun mutlak wal amatulan wadon amat. Fis sholati ing dalam sholat ma barang baina surati antarane udel warrukbati dan dengkul. Syaratnya sholat, auratnya laki-laki di dalam sholat itu ya mutlak. Syaratnya auratnya laki-laki di dalam sholat, syaratnya laki-laki dan perempuan amah itu mutlak. Ya. Seluruh auratnya itu harus tertutup. Auratnya mana? Baina surati antaranya pusar, warrukbati dan lutut. Jadi lutut. Jadi laki-laki itu auratnya sini. Jadi kalau mau sholat pakai sarung, enggak punya baju atau bajunya najis. Sarungan sampai di sini, Pak. Nah. Atau kadang-kadang kan kita sering lihat orang tua sholat sampai di susu, gulungan sarungnya sampai di susu, sampai ke bawahnya lutut. Habis gitu sholat, itu boleh. Untuk auratnya sholat. Wa auratul hurati adapun, wa auratul urati lan aurate wong wadon kang merdeka fi sholati ing dalem sholat, iku fi jami ibadaniha ing dalem sekabehane iku jami'u badaniha sekabehane badane hurrah wadon kang merdeka mau ma barang siwal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Jadi kalau perempuan yang merdeka ya auratnya perempuan yang merdeka ini di dalam sholatnya, seluruh badannya itu termasuk aurat. Kecuali wajhi. Kecuali wajah dan tapak tangan. Itu tidak termasuk auratnya perempuan. Tidak termasuk aurat. Jadi kalau mau sholat, mukanya itu nggak perlu ditutup. Nggak perlu pakai cadar gitu. Cukup sampai di sini. Muka dan tapak tangan. Itu nggak perlu ditutup. Karena auratnya itu seluruh tubuh terkecuali muka dan kedua tapak tangan. Paham nggih? Siwal wajhi, selainnya wajah. Wa auratul hurrati dan auratnya wanita yang merdeka, wal amati dan wanita ammah, indal ijanabi indal ajanibi ing dalem sandinge wong lanang liya iku jami'ul badani sekabehane badanan sekabehane badan. Jadi auratnya wanita yang merdeka, wanita yang merdeka dan ammah tadi yang bersandingan dengan laki-laki atau di hadapan laki-laki lain, ya di hadapan laki-laki lain atau bersama laki lain itu adalah keseluruh badannya. Wa inda maharimiha
lan nalikane ana sandinge mahrame hurrah wal amah wan nisa'i lan wong wadon ma barang bena surate antarane udel warukbati lan dengkul. Tetapi auratnya wanita yang merdeka dan wanita amah tadi di hadapan atau di depan atau di samping laki-laki lain itu seluruh badannya, dan di hadapan atau di depan mahramnya atau wanita lain ya, itu antara lutut, antara pusar dan lutut. Jadi maaf nih, walaupun perempuan sama perempuan itu tidak boleh pusar sampai lutut ini terbuka. Ini padahal sesama perempuan ya. Sesama perempuan, bahkan sesama mahram pun. Sesama mahram laki-laki, ya sama mahram dengan saudara ya. Mahram itu saudara. Kecuali laki di dalam ranjang itu bebas. Tapi juga harus ada batasan. Yang berdekatan dengan mahramnya, itu antara pusar dan lutut itu juga harus tertutup. Bahkan di hadapan perempuan pun, antara pusar dan laki-laki juga harus tertutup. Ibu-ibu nggih, nanti walaupun panjenengan semua akrab dengan teman-temannya, ingat nih ya, antara pusar dan lutut itu walaupun dengan sahabat itu tidak boleh terbuka. Paham nggih? Saya rasa cukup sekian dulu biar kita nggak ngantuk. Nah, kita sudah tua ini kalau ngajinya terlalu banyak ngantuk, capek karena besok kita masih mau kerja. Kadang-kadang jam segini ada yang masih ngelembur nggih. Betul? Ada yang masih mau ngelembur. Mudah-mudahan niat Bapak hadirin majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ilmu ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.